Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFV di sini. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebentar lagi untuk adik-adik kelas 12 akan melaksanakan ujian sekolah sekitar pertengahan Maret. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa persiapan adalah kunci keberhasilan. Tanpa persiapan yang ada hanya kegagalan. Nah, karena itu KFV ingin mengajak kamu untuk mempersiapkan diri lebih awal. Di video kali ini kita akan membahas soal USBN dari tahun 2009 sampai tahun 2021 tentang senyawa karbon. Jadi ada total 23 soal yang sebenarnya kalau kita perhatikan soalnya ya itu lagi. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah soal USBN Kimia tahun 2009. Langsung saja ke pertanyaannya. Nama isomer fungsional dari senyawa hasil reaksi pada persamaan nomor 2 adalah. Oke, langsung saja kita lihat persamaan nomor 2. Hasil reaksinya yaitu CH3, CH2, CHO. Nah, CHO itu kalau kita lihat lebih detail itu COH ya. Ini merupakan gugus fungsi aldehida. Nah, maka kalau ditanya isomer fungsional dari aldehid ya, aldehida itu isomer fungsionalnya adalah keton. Maka tentu jawabannya ujungnya adalah on gitu ya. Karena C-nya berjumlah 3, 1, 2, 3, tentu awalannya propana, kemudian berubah ujungnya jadi propanon. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 kali ini adalah soal USBN Kimia tahun 2010. Jenis reaksi tersebut adalah. Nah, perhatikan bahwa di sini ada ciri-cirinya ya, cara cepat melihatnya. Kalau ada rangkap nih sebelah kiri, ya kemudian sebelah kanan sudah tidak ada rangkap lagi, maka ini bisa dipastikan reaksi adisi, gitu ya. Nah, itu ada ciri-ciri masing-masing reaksinya. Coba kita bahas ciri-cirinya ya. Oke. Nah, ada adisi. Kalau adisi itu biasanya rangkapnya ada di sebelah kiri. Kemudian, nah karena dia kalau menurut pengertian adisi itu adalah pemutusan rangkap. Pemutusan ikatan rangkap. Kemudian kalau esterifikasi. Esterifikasi ini adalah reaksi pembentukan ester. Pembentukan ester ini dari mana? Dari alkohol ditambah dengan asam karboksilat. Nah, baru bisa jadi ester. Setelah itu ada juga namanya oksidasi. Nah, oksidasi ini bisa pengertiannya adalah pelepasan hidrogen atau penangkapan oksigen gitu ya. Tapi lebih lanjutnya alkohol primer ya, ada ketentuannya. Kalau dia dioksidasi itu berubah menjadi aldehid. Kemudian lebih lanjutnya lagi, oksidasi lebih lanjutnya berubah menjadi asam karboksilat. Ya. Oke, itu untuk alkohol primer. Kalau alkohol sekunder dioksidasi itu akan berubah menjadi keton. Gitu ya. Nah, keton itu sudah tidak bisa dioksidasi lagi. Nah, ingat bahwa alkohol itu gugus fungsinya OH. Kalau aldehid COH, asam karboksilat COOH. Kemudian alkohol sekunder biasanya letaknya di tengah OH-nya gitu ya. Nah, kalau keton itu CO.
Oke. Nah, lalu ada reaksi eliminasi ya. Kalau untuk eliminasi ini dia kebalikan dari adisi. Nah, ini pembentukan ikatan rangkap. Nah, atau bisa langsung dilihat bahwa kalau eliminasi rangkapnya itu di kanan. Oke, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada hidrolisis katanya. Kalau hidrolisis ini ada reaksi garam dengan air yang kemudian menghasilkan asam dan basa. Oke, itu pembahasannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau yang ditanya hasilnya gimana Kak gitu ya. Maka ini kita lihat, ini merupakan alkana. Nah, dengan ada cabang si halogennya, Cl-nya gitu ya. Berarti ini termasuk ke dalam haloalkana. Namanya apa gitu ya. Kalau penamaan berarti nomor satunya yang paling dekat dengan Cl. 1, 2, 3. Baru kemudian penamaan kita tulis saja 1,2 strip. Ada Cl itu kloro, karena ada 2 jadi dikloro. C-nya ada 3 sebagai rantai utama, maka propana. Oke, nomor 3 USBN Kimia tahun 2010. Di dalam lemari terdapat botol zat yang labelnya hanya tertulis rumus molekul C2H6O. Oke, kita langsung bahas ya. C2H6O itu memenuhi rumus molekul CnH2n plus 2O. Nah, ini berarti hanya ada 2 pilihan, yaitu alkohol ataupun eter. Oke, nah kemudian untuk menentukan zat tersebut dilakukan identifikasi dengan logam natrium terbentuk gas hidrogen. Nah, berarti dia bereaksi dengan logam natrium. Nah, yang bisa bereaksi dengan logam natrium itu adalah alkohol, ya, akan menghasilkan zat sisanya H2. Sementara eter itu tidak bereaksi. Nah, maka jawabannya pasti alkohol. Nah, sudah kelihatan yang mana jawabannya? Ya, berarti C-nya 2, etana jadi etanol. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal UNBK Kimia tahun 2011. Perhatikan persamaan reaksi senyawa karbon berikut ini. Jenis reaksi yang terjadi pada reaksi tersebut adalah. Nah, kalau kita perhatikan ya, yang ini gugus fungsinya ini adalah asam karboksilat ya. COOH itu adalah asam karboksilat. Asam karboksilat, kemudian yang ini ada OH-nya, berarti ini adalah alkohol. Nah, kalau misalkan asam karboksilat ditambah alkohol, hasilnya pasti ester. Ya, ini merupakan pembentukan ester atau disebut esterifikasi. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, ini masih sama ya, hanya beda paket saja. Masih soal USBN atau UTBK tahun 2011 gitu ya. Nah, senyawa zat yang dihasilkan pada reaksi tersebut adalah, kita lihat di sini 1, 2 ya. Berarti namanya adalah asam etanoat. Nah, sementara ini C-nya 1, maka namanya akan jadi metanol si alkohol ini ya. Nanti ester di sini itu disebut juga alkil alkanoat. Ya, maka dapatnya dari mana alkilnya? Alkilnya itu dapat dari si alkohol ini. Ya, sementara alkanoatnya ini dapat dari si asam astatnya. Maka tinggal apa, kamu ubah aja jadi metil, sementara etanoatnya digabung, maka namanya metil etanoat.
Nah, untuk nomor 6 ini soal USBN kimia tahun 2012 ya. Rumus umum suatu senyawa adalah CnH2nO. Senyawa ini dengan larutan perak dalam amoniak menghasilkan 8 perak ya. Oke. Nah, kemudian gugus fungsi dalam senyawa tersebut adalah, nah kita perhatikan ada CnH2nO ya. Ini merupakan rumus molekul dari aldehida dan keton ya. Nah, kemudian kita lihat dia menghasilkan endapan perak yang bisa bereaksi dengan perak nitrat, itu adalah aldehida. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah aldehid. Gugus fungsi aldehida itu adalah COH atau kalau disingkat CHO. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kegunaan dari formaldehida ditunjukkan pada nomor. Nah, sebenarnya formaldehida ini merupakan formalin ya, nama pasarnya. Nah, formalin itu sebenarnya digunakan untuk pengawet mayat ya. Pengawet mayat itu nomor 1. Kemudian tidak mungkin jadi penyedap rasa gitu ya. Nah, berarti dia yang ketiga yang paling tepat adalah bahan dasar plastik. Kemudian pemberi aroma itu biasanya ester ya. Setelah itu obat bius itu untuk si alkohol. Nah, soal nomor 8 nih, soal USBN kimia tahun 2014, pasangan sifat yang menunjukkan ciri-ciri senyawa organik gitu ya. Itu adalah, nah, lebih stabil terhadap pemanasan, kemudian lebih mudah larut dalam air. Air itu merupakan senyawa polar ya. Nah, polar itu anorganik, organik dan anorganik ya. Yang ditanya ini kalau organik dia lebih tepatnya sifatnya non polar, maka dia tidak mudah larut dalam air. Nomor 2 adalah salah. Gas hasil pembakarannya mengeluarkan air kapur, betul ya, karena dia mengandung karbon dan oksigen gitu ya. Maka yang tepat nomor 3. Jadi antara A atau E nih. Nah, setelah itu titik leleh dan titik didihnya jauh lebih tinggi. Nah, cuman tidak ada kejelasan ya, lebih tinggi dari siapa. Nah, yang terakhir lebih mudah larut dalam pelarut non polar. Ini lebih tepat karena organik itu sifatnya non polar. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ini soal USBN tahun 2014. Nah, di antara struktur molekul berikut yang memiliki titik didih paling rendah. Untuk titik didih ya senyawa karbon, titik didih senyawa karbon itu yang pertama kita lihat adalah yang paling banyak C-nya ya. Paling banyak C, maka titik didihnya akan lebih tinggi. Kemudian kalau jumlah C sama, nah jumlah C-nya ternyata sama, maka yang kita lihat adalah rantai lurus. Nah, rantai lurus itu punya titik didih yang lebih tinggi. Nah, kita lihat sekarang, kita ngitung jumlah C berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5C. Kemudian yang B juga ada 5, C juga ada 5. Setelah itu yang D ternyata ada 6 ya. Lalu yang E juga ada 6. Nah, maka ini yang tertinggi, yang lebih tinggi. Nah, dia nanyanya paling rendah nih. Berarti di antara A, B, atau C. Lalu kita lihat sama-sama 5 jumlah C-nya ya. Rantai lurus itu punya titik didih yang lebih tinggi. Ini berarti lebih lurus. Yang ini juga lebih lurus. Ini lebih banyak cabangnya, dia memiliki titik didih paling rendah. Nah, untuk soal nomor 10 ini soal USBN kimia tahun 2015. Pasangan senyawa serta kegunaannya yang sesuai adalah, nah kita lihat yang pertama ada gliserol ya. Kegunaannya sebagai pelarut. Nah, ini benar bahwa gliserol ini adalah pelarut organik ya, pelarut dari senyawa-senyawa organik. Oke. Kemudian kalau aseton itu biasanya pembersih ya.
sebagai pembersih cat kuku karena sifatnya dia mudah menguap gitu ya. Nah, kemudian etanol itu sebenarnya lebih ke pelarut juga ya. Nah, maka sudah pasti kita lihat 1 itu lawannya dengan 4 yang tepat, maka C jawabannya. Nah, untuk etil salisilat itu sendiri dia biasanya obat pereda nyeri. Seperti itu ya. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, masih soal USBN tahun 2015 ya. Jenis reaksi tersebut termasuk reaksi. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat ya, biasanya ada petunjuknya. Nah, sebenarnya kalau kita mau cara cepat, kita lihat saja. Ini kebetulan soalnya yang mudah ya, ada lambang O di sini, maka pasti itu adalah reaksi oksidasi dan jawabannya adalah A. Nah, reaksi oksidasi ini seperti yang sudah kita bahas di soal nomor 2 tadi ya. Nah, bahwa oksidasi itu ada yang alkohol primer dan alkohol sekunder. Nah, kalau kita lihat dari gugus fungsinya ini adalah aldehida ya. Kemudian yang ini gugus fungsinya adalah asam karboksilat. Nah, ini jelas bahwa hasil dari reaksi oksidasi ya, dari alkohol primer baru kemudian menuju ke aldehid dan dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 12, soal USBN Kimia tahun 2016. Suatu senyawa alkohol primer dengan rumus molekul C3H8O bila dioksidasi dengan kalium permanganat dan diasramakan dengan H2SO4 akan menghasilkan senyawa X. Gugus fungsi pada senyawa X tersebut adalah, nah kita lihat di sini dia bilang alkohol primer ya. Alkohol primer itu kalau dioksidasi, nah dia akan menghasilkan aldehida. Kalau dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, kita lihat dulu gugus fungsi aldehida itu COH atau kalau disingkat dia jadinya CHO. Kemudian asam karboksilat itu gugus fungsinya COOH. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa dia bilang diasramakan ya. Nah, sementara oksidatornya di sini kalium permanganat, ini termasuk oksidator yang kuat. Nah, kalau bingung aldehid atau asam karboksilatnya, di sini dia bilang diasramakan dengan H2SO4 artinya dibiarkan lebih lanjut sehingga oksidasinya oksidasi lanjutan. Hasilnya yang terakhir ini asam karboksilat. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Untuk soal nomor 13 nih, masih soal USBN Kimia tahun 2016. Jenis reaksi substitusi ditunjukkan oleh persamaan reaksi. Nah, sudah dibahas pada nomor 2. Sepertinya ini kalian sudah paham ya. Oke, nomor 1. Ada tanda rangkap 2 sebelah kanan, ini berarti adalah ciri dari reaksi eliminasi. Kemudian ada rangkap sebelah kiri, ini kebalikannya yaitu adisi. Nah, ada rangkap lagi di sebelah kanan, ini namanya reaksi eliminasi. Kemudian apa ciri-ciri substitusi? Dia tetap hanya menggantikan, sehingga kalau ada 2 senyawa di kiri tanda panah, ada 2 juga senyawa di sebelah kanan tanda panah. Itu ciri dari substitusi. Oke, maka jawabannya adalah nomor 4. Nah, untuk nomor 5 ada rangkap 3 dan rangkap 2. Sama-sama rangkap, yang artinya ini sudah diputus 1. Pemutusan rangkap itu termasuk reaksi adisi. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ya, soal USBN Kimia tahun 2017. Pasangan yang merupakan atom C sekunder. Ingat bahwa sekunder itu artinya C yang mengikat 2 atom C lain.
Nah, berarti kita lihat yang kiri kanannya C. C yang kiri kanannya C. C nomor berapa saja? Kita lihat C nomor 3 ya. Karena temannya 1, 2. Yaitu C nomor 2 dan C nomor 4. Kemudian ada C nomor 8 nih. Temannya hanya C nomor 2 dan C nomor 9 ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 15, ini USBN Kimia tahun 2018. Jenis reaksi pada reaksi 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah. Nah, ini silahkan ya adik-adik bisa jawab sendiri. Ya, jawaban yang tepat adalah yang tulis di kolom komentar. Nah, untuk soal nomor 16 USBN Kimia tahun 2019 nih. Reaksi di atas termasuk reaksi? Boleh tulis juga di kolom komentar ya. Kemudian mana nih? Nah, ini dia nomor 17. Senyawa yang dihasilkan pada reaksi tersebut adalah kalau ada soal seperti ini merupakan reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu adalah reaksi pembentukan atau sintesis dari senyawa ester yang asalnya tentu dari alkohol, ini sudah kita bahas di atas ya, dan asam karboksilat. Dimana ester ini kalau dia punya nama alkil alkanoat. Ya, alkil ini berasal dari si alkoholnya. Dan alkanoat ini berasal dari asam alkanoat atau asam karboksilatnya. Maka kita bisa lihat di sini ya. Ada CH3OH. CH3 itu sebagai metanolnya gitu kan. Metanol. Dan COOH itu adalah asam karboksilatnya. Hitung saja jumlah C-nya ya. Ada 3 ditambah 1 di sini maka 4. 4 itu butana atau asam butanoat. Nah, sehingga namanya nanti kita gabungkan saja metanol dengan nama belakang asam karboksilatnya. Nah, maka yang tepat adalah metil ya. Metanol jadi metil dan gabungin butanoat. Ya. Yang tepat adalah yang E. Oke, pasti sangat easy ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Ini USBN tahun 2020. Benar-benar ya sudah 13 tahun tapi soalnya begini-begini saja ya. Oke, jenis reaksi yang terjadi pada kedua persamaan reaksi tersebut berturut-turut adalah, nah boleh kamu lihat ya. Ini 2 di kiri, 2 di kanan, maka namanya substitusi pasti ya. Oke, hanya ada 2 option B atau D. Nah, kemudian kita lihat nih ya. Yang awalnya ini HCl nih hilang, melebur di sini ya. Maka ada apakah di dalam situ? Kalau kita lihat lagi, kita urai saja CH3, CH ya. Berarti seperti ini ya. CH, CH3, ada yang kurang nih ya. Nah, tangan C ini C ini kalau kita hitung hanya ada 3 nih. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Maka pasti di sini ada ikatan rangkapnya yang kemudian diputus oleh HCl. Nah, maka pasti ini ada rangkap di sini, rangkap di sebelah kiri, itu namanya reaksi adisi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Masih 19. Masih USBN Kimia tahun 2020 ya. Nama IUPAC pada salah satu isomer senyawa tersebut adalah, nah ini baru nih isomernya ya. Kita lihat dulu jumlah C-nya berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jumlah C-nya 7. Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang punya rumus molekul sama gitu ya.
rumus molekul yang sama. Itu berarti jumlah C-nya harus sama juga. C-nya juga harus 7. Seperti itu ya. Nah, kita lihat namanya nih. Ini merupakan rantai utamanya terpanjang, kemudian selain itu adalah cabang ya. Nah, kemudian penomoran ya. Penomoran ini harus yang paling dekat dengan gugus fungsi. Ada OH di sini ya. Nah, maka nomor satunya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya itu berarti cabangnya dulu 4,4 dimetil. Kemudian nomor dari gugus fungsinya ada di nomor 2 ya. 2. Rantai utamanya ada 5, maka namanya pentanol. Oke. Nah, tapi yang ditanya itu bukan nama dianya, tapi nama isomernya. Ya, maka gampang saja. Kita bisa pindahkan ya, pindahkan saja cabangnya. Misal nih C dia ada 5 CH3, kemudian ini tetap di OH ini ya. Nah, kita pindahkan misalkan di nomor 3-nya CH3, di sini CH3, ini CH2, CH2. Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya akan menjadi cabangnya di nomor 3 semua, 3,3 dimetil. Ya, tetap 2 pentanol. Oke, tapi kalau misalkan tidak ada gimana? Bisa saja kita ubah. Ternyata dia pindahin juga nih si OH-nya. Ya. OH-nya jadi di nomor 1 gitu ya. Nah, maka ini jadi CH2, kemudian ini CH2 dan ini OH. Nah, tinggal kita ubah saja, bukan 2 pentanol tapi 1 pentanol. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal terakhir ya, soal terbaru USBN Kimia tahun 2021, tahun kemarin ya. Jenis reaksi senyawa karbon pada persamaan 1 dan 2 berturut-turut adalah, nah kalau kita lihat nih ya, nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama 2 dengan 2. Nah, berarti ya kita lihat pasti ada salah satu di antara kedua ini yang substitusi. Gitu ya. Nah, banyak di sini substitusi semua gitu kan. Oke, berarti nomor C salah. Nah, kita perhatikan lagi. Ternyata di nomor 1 ini ada COOH. Ini merupakan gugus fungsi dari asam karboksilat. Kemudian ada OH yang ini merupakan alkohol. Dan COO ini ester. Hasilnya sampingnya air ya. Nah, berarti ini adalah reaksi pembuatan ester ya. Namanya adalah esterifikasi. Jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, seperti itu ya. Adik-adik semuanya, soalnya dari 13 tahun yang lalu ya begitu-begitu saja gitu ya. Yang pastinya seharusnya adik-adik semua sudah paham dan bisa menjawab lebih cepat. Oke, sampai di sini soal USBN untuk senyawa karbon. Sampai bertemu dengan soal USBN bab-bab lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.